Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita mau lihat satu aspek penting banget ya, tapi seringnya misterius gitu dari seorang superkonektor. Yaitu gimana sih cara mereka sebenarnya menjaga semua koneksi, semua info penting biar tetap rapi, tetap teratur. Kita bakal fokus ke bab 13 dari sumber kita, buku Superkonektor, judulnya Menjaga Semuanya Tetap Teratur. Iya. Nah, sering ada anggapan kan kalau superkonektor itu, wah, ingatannya super, atau punya karisma alami yang bikin bisa ingat semua orang, semua detail. Kayak punya kekuatan magis gitu ya. Iya, tapi seperti yang bakal kita lihat nih dari bab ini, ternyata kenyataannya lebih membumi ya. Ini soal disiplin yang ketat, terus ada sistem yang dibangun sengaja, dan yaitu kebiasaan yang konsisten. Siap lihat dapur mereka. Siap banget. Dan Anda benar sekali. Ini bukan soal sihir, tapi lebih ke metodologi. Sangat terstruktur. Bab 13 ini kayak ngasih kita akses ke belakang panggung gitu. Kita bisa lihat gimana para superkonektor ini pakai berbagai alat, termasuk teknologi ya. Bukan cuma buat bikin koneksi baru, tapi yang lebih penting lagi, buat memelihara dan memperdalam hubungan itu. Efektif dan jangka panjang. Jadi misi kita sekarang ya bedah sistem itu, biar Anda juga bisa dapat inspirasi, mungkin diterapkan juga. Oke. Mari kita mulai bedah ya. Poin pertama nih yang ditekankan banget di sumber ini, itu ada benang merah yang kuat di semua superkonektor yang diwawancara, yaitu mereka luar biasa disiplin dan konsisten. Justru di situ kuncinya dalam mengelola hubungan. Ini bukan bakat semata, tapi praktek yang diasah. Tepat sekali, kata kuncinya memang praktek. Mereka semua tanpa kecuali loh, punya suatu sistem. Sistem buat merawat jaringan koneksi mereka. Dan menariknya, bentuk sistemnya bisa, macam-macam banget. Ada yang pakai platform CRM canggih, kayak Salesforce atau Contactually, yang memang didesain buat itu. Yang khusus gitu ya? Iya, tapi ada juga yang, cuma pakai spreadsheet sederhana aja, bikin sendiri. Bahkan ada loh yang efektif banget cuma pakai catatan di kontak HP, kayak Steve Sims nanti kita bahas. Oh ya? Iya, tapi intinya esensinya itu bukan di alatnya canggih atau enggak, tapi di rutinitas pakainya. Mereka itu melakukannya secara teratur, seringkali malah tiap hari, kayak ritual gitu. Nah, disiplin dalam menjalankan sistem ini, itu yang jadi pembeda utama. Saya suka deh analogi yang dipakai di buku ini. Pas banget ngegambarinnya. Kayak kita nonton pertunjukan musikal sekelas Hamilton di Broadway gitu, kita kan cuma lihat hasil akhirnya aja ya, yang keren, yang sempurna. Betul. Nggak kebayangkan latihan berjam-jamnya, keringetnya, kerja kerasnya di belakang panggung. Kita nggak perlu tahu juga detail teknisnya. Nggak perlu. Nah, sama kayak superkonektor. Orang lain di jaringan mereka itu nggak perlu tahu detail rumit sistem CRM atau spreadsheet-nya. Yang penting itu hasilnya terasa nyata. Koneksi yang kejaga baik, perhatian yang tulus, relevansi yang terus ada. Gitu kan? Nah, ini poin krusial banget. Justru dengan menjaga misteri atau kerahasiaan sistem di belakang layar ini, interaksi mereka jadi terasa lebih alami, lebih tulus. Nggak kelihatan mekanis atau transaksional gitu. Mereka nggak perlu pamer, saya terorganisir banget loh. Fokusnya tetap di kualitas hubungan itu sendiri. Oke. Jadi, yang dirasain orang lain itu ya kepedulian, perhatian otentik. Bukan sekedar, administrasinya efisien banget. Ini ngejaga sentuhan manusianya tetap di depan. Betul sekali. Nah, sekarang kita geser dikit ke peran teknologi ya. Ini dibahas cukup dalam juga di bab ini. Teknologi ini kan sering dibilang kayak pedang bermata dua ya kalau soal hubungan. Satu sisi gampang banget buat connect sama siapa aja, kapan aja, di mana aja. Lewat batas geografis, zona waktu. Iya, praktis banget. Tapi, di sisi lain, sumber ini ngasih peringatan penting nih. Kita seringkali tanpa sadar ngebiarin teknologi itu gantiin interaksi manusiawi yang lebih dalam, yang lebih bermakna. Jadinya kita punya lebih banyak kontak, tapi mungkin lebih sedikit koneksi yang sesungguhnya. Gimana tuh? Nah, perspektif ini nih yang bedain cara superkonektor lihat teknologi. Mereka ngelihat itu sebagai pengganti interaksi manusia. Sama sekali bukan. Tapi sebagai penguat atau peningkat kualitas hubungan.
Tujuan utama mereka pakai teknologi itu justru buat nambahin sentuhan manusiawi yang personal. Oh, justru nambahin ya? Ya, bukan malah ngilangin lewat otomatisasi yang dingin. Mereka hati-hati banget biar nggak kejebak komunikasi massal yang generik atau jargon marketing atau interaksi sekali pakai. Yang sering kita lihat lah di email blast atau postingan medsos yang nggak personal. Fokusnya selalu kualitas dan kedalaman interaksi, bukan cuma ngejar kuantitas atau jangkauan aja. Jadi isunya bukan lagi pakai teknologi atau enggak ya? Karena zaman sekarang kayaknya nggak mungkin nggak pakai. Tapi gimana cara pakainya? Secara strategis, bijaksana, dan tetap ngedepanin aspek manusianya. Nah, bab 13 ini nemuin 5 cara kunci gimana superkonektor memanfaatkan teknologi secara efektif. Kita coba bedah satu-satu ya. Pertama, engage, melibatkan. Ya, engage di sini maksudnya bukan cuma interaksi biasa ya, tapi lebih ke gimana narik perhatian orang lain secara autentik, terus bangun dialog yang bermakna, bukan komunikasi searah atau promosi diri. Contohnya bagus banget nih dari buku. David Spinks, pendiri CMX Media, itu platform buat para profesional community management. Oh, CMX ya? Tahu saya. Nah, pas awal-awal Twitter lagi booming, Spinks ini aktif banget pakai Twitter buat dialog langsung sama CEO-CEO atau pemimpin industri ternama. Waktu itu kan teknologi kayak Twitter bener-bener nyamain akses ya. Para CEO ini nggak kenal Spinks pribadi, nggak tahu umur atau jabatannya waktu itu. Yang mereka lihat cuma kualitas pemikirannya, pertanyaan cerdasnya, wawasan yang dia bagi secara konsisten. Wah, keren ya. Iya. Ini jadi cara yang kuat banget buat bangun reputasi dan hubungan, terutama mungkin buat orang yang agak introvert ya, yang kurang nyaman mulai obrolan langsung di acara networking gitu. Tujuan Spinks jelas, bangun komunitas dan hubungan berdasarkan substansi pemikiran, bukan cuma cari hiburan atau pamer pencapaian. Teknologi jadi jembatan buat ide. Menarik banget gimana teknologi bisa bikin lapangan bermain jadi setara gitu. Nah, setelah berhasil engage atau melibatkan secara otentik, cara kedua itu riset atau research. Ini kedengerannya dasar banget sih. Tapi sumber ini nekanin betapa krusialnya langkah ini dan sering diabaikan banyak orang katanya. Superconnector pakai teknologi buat riset mendalam sebelum ketemu atau interaksi lebih jauh. Tujuannya ngumpulin konteks sebanyak mungkin. Betul sekali. Dan risetnya ini jauh lebih dari sekedar lihat profil LinkedIn loh. Ya LinkedIn penting buat tahu latar belakang profesional, pengalaman kerja, koneksi bareng. Tapi riset yang efektif itu juga termasuk cari di Google, proyek terbarunya apa, artikel yang pernah ditulis, wawancara, minat pribadinya, bahkan aktivitas di medsos lain. Lumayan detail ya. Iya. Sumber ini malah nyajiin statistik yang, lumayan bikin kaget dari Brand Yourself. Katanya sekitar 1 miliar nama dicari di Google tiap hari. Wow, sebanyak itu. Iya. Dan fakta bahwa 75% HRD itu riset online kandidat sebelum mutusin rekrut, itu nunjukin betapa pentingnya jejak digital kita. Nah, buat superkonektor, riset ini bukan buat nguntit ya atau cari-cari salah, tapi buat persiapan. Tujuannya biar paham siapa orang yang mau ditemuin. Apa yang penting buat dia, apa tantangan atau minatnya sekarang. Jadi superkonektor bisa masuk ke obrolan lebih siap, nanya yang relevan. Dan yang penting, mikirin gimana mereka bisa kasih nilai tambah atau bantu orang itu. Ini bikin interaksi jadi jauh lebih bermakna dan efisien buat dua belah pihak. Riset mendalam sebagai bentuk hormat ke waktu dan perhatian orang lain. Poin bagus itu. Oke, cara ketiga. Convene, mengumpulkan. Ini beda nih sama engage yang 1 lawan 1 tadi. Ini lebih ke pakai teknologi sebagai alat buat nyatuin segmen-segmen tertentu dari jaringan Anda. Atau bangun komunitas bareng gitu. Nah, balik lagi ke contoh David Spinks. Ini pas banget sama yang dia bangun lewat grup Facebook CMX Hub. Setelah bangun reputasi dan jaringan awal lewat engagement dan riset, dia pakai teknologi, dalam hal ini Facebook Groups, buat bikin semacam ruang digital yang terkurasi. Oh, jadi wadah gitu ya? Betul. Di ruang ini, para profesional community management dari seluruh dunia bisa kumpul, sharing praktik terbaik, nanya, tukeran sumber daya, kasih dukungan, bahkan nemu peluang kolaborasi atau kerjaan. Teknologi di sini fungsinya jadi wadah atau infrastruktur buat komunitas yang aktif dan semangat. Ini memungkinkan interaksi dan tukar ilmu yang mungkin susah banget atau mahal kalau offline. Iya juga ya, karena hambatan geografis, biaya, waktu.
Nah, superkonektor seringkali jadi convener atau penggagas pertemuan kayak gini, baik online maupun offline. Bikin ruang buat orang lain terhubung. Peran yang kuat itu. Sekarang kita ke cara keempat. Enhance, meningkatkan. Fokusnya geser nih. Kalau 3 cara tadi banyak soal bangun atau aktifin koneksi baru, enhance ini soal gimana teknologi dipakai buat merawat, menjaga, dan memperdalam hubungan yang udah ada. Ini soal maintenance jangka panjang. Contoh yang nyentuh banget di bab ini itu Steve Sims, pendiri The Bluefish, perusahaan concierge mewah yang terkenal bisa wujudin permintaan klien paling unik dan mustahil. Oh, yang itu ya, pernah dengar? Nah, kesuksesan Sims ini kan bergantung banget sama jaringan kontaknya yang luas dan kuat. Sumber ini cerita gimana Sims punya kebiasaan sederhana tapi dampaknya gede banget. Dia catat detail-detail kecil tapi personal soal kontaknya. Misalnya, tanggal ulang tahun pernikahan seorang desainer terkenal-kenalannya. Oh, detail gitu dicatat ya? Jadi, yang tulus dan tepat waktu. Coba bayangin deh, betapa berkesannya dapat pesan personal di hari spesial dari orang yang kita hormati, di tengah kesibukan mereka. Iya, pasti seneng banget. Tindakan kecil yang difasilitasi teknologi, pengingat dari catatan ini, nunjukin tingkat perhatian personal yang dalam. Bikin hubungan kerasa lebih dari sekedar profesional, tetap hangat, relevan dari waktu ke waktu. Sumber ini nyebutnya planned randomness. Tindakan kebaikan atau perhatian yang terencana dari pengirim, tapi rasanya kayak kejutan yang nyenengin dan spontan buat penerimanya. Plan randomness, suka saya istilahnya. Sedikit usaha perencanaan bisa hasilin dampak emosional gede ya. Betul. Teknologi di sini bantu fasilitasi sentuhan manusiawi yang konsisten. Bahkan saat jaringan kontak udah gede banget. Ini ngebawa kita ke cara kelima dan terakhir yang balik lagi ke inti tema bab ini. Organize, mengorganisir. Jelas dong, buat bisa ngelakuin semua ini secara konsisten, superconnector perlu cara buat jaga semuanya tetap teratur. Ini soal kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras, dalam ngelola jaringan yang terus berkembang. Tepat sekali. Dengan ratusan, bahkan ribuan kontak yang perlu diurus, sistem organisasi yang efektif itu jadi mutlak perlu. Kayak yang kita bahas di awal, alatnya bisa macam-macam. Ada Derek Coburn, penulis dan pengusaha, dia pakai CRM khusus kayak kontak Culi, buat lacak interaksi, jadwalin follow-up. Pakai software khusus ya? Iya. Di sisi lain, ada Michael Roderick, produser dan konsultan. Dia ngerasa cukup efektif pakai spreadsheet yang dia desain sendiri. Oh, spreadsheet juga bisa ya? Bisa banget. Tapi, yang lebih menarik dari sekedar alat yang dipakai itu, gimana cara mereka ngategoriin dan kasih label ke kontak mereka. Ini jauh lebih dalam dari sekedar catat nama, perusahaan, jabatan. Betul. Ini bagian yang menurut saya mencerahkan banget. Sumber ini kasih contoh spesifik, gimana kategorisasinya lebih dalam. Misalnya, Ryan Bithea, seorang networker ulung. Pas nyatet kontak penasehat keuangan, dia nggak cuma kasih label keuangan, dia tambahin juga label olahraga. Kenapa? Karena dia tahu banyak klien penting si penasehat keuangan ini atlet profesional. Wah, detail ya. Iya, info tambahan ini ngasih konteks yang jauh lebih kaya. Jadi, pas Bethea ketemu orang di industri olahraga yang butuh nasihat keuangan, dia bisa bikin perkenalan yang relevan banget dan spesifik. Nah, itu dia gunanya. Bantu dia paham kedalaman hubungan dan nentuin jenis info atau perkenalan apa yang pantas dibagikan. Pengorganisasian yang kontekstual kayak gini itu tulang punggung kemampuan superkonektor buat bikin koneksi yang bukan cuma banyak tapi juga berkualitas dan tepat sasaran. Mereka nggak cuma tahu siapa yang mereka kenal, tapi juga kenapa hubungan itu penting, apa keahlian spesifik atau minat unik orang itu, dan gimana potensi koneksi itu bisa saling nguntungin buat pihak-pihak yang mau dikenalin. Sistem ini mau secanggih CRM atau sesederhana spreadsheet atau catatan HP, jadi kayak otak kedua mereka. Yang bikin mereka bisa proaktif identifikasi peluang dan pelihara hubungan skala besar tanpa hilang sentuhan personal. Jadi kalau kita coba tarik kesimpulan nih dari bab 13 ini ya, esensi dari jaga semuanya tetap teratur buat superconnector itu ternyata bukan soal punya alat paling canggih atau daftar kontak terpanjang sedunia, tapi lebih ke bangun kebiasaan. Kebiasaan yang disiplin dan konsisten dalam merawat hubungan. Dan soal punya serta menggunakan sebuah sistem. Apapun bentuknya, yang penting cocok dan dijalanin rutin. Buat kelola info penting dan pelihara hubungan secara sengaja, penuh perhatian dan strategis. Kuncinya bukan di rumitnya sistem, tapi di konsistensi penerapannya. Sistem simpel yang dipakai tiap hari itu jauh lebih baik dari sistem canggih yang jarang dibuka. Serta yang nggak kalah penting, gimana mereka posisikan teknologi ya.
bukan pengganti interaksi manusia. Bukan sama sekali. Asal. Fokus utama mereka tetap di kualitas, konteks, kedalaman, dan kebermaknaan hubungan. Bukan cuma metrik kuantitas kontak. Persis, mereka berhasil ubah paradigma soal pengelolaan jaringan. Dari yang mungkin kerasa kayak tugas administratif pasif atau bahkan beban ya, jadi sebuah praktik proaktif yang penuh perhatian, strategi, dan akhirnya ngasih kepuasan sendiri karena berhasil hubungin orang dan ciptain nilai. Nah, sekarang yuk kita bawa semua wawasan ini lebih dekat ke Anda, para pendengar. Coba luangkan waktu sejenak buat refleksiin praktek Anda sendiri. Gimana cara Anda sekarang ngelola kontak dan hubungan profesional atau bahkan personal yang penting buat Anda? Udah punya sistem tertentu belum? Sekecil apapun itu. Mungkin cuma daftar simple di spreadsheet, pengingat di kalender, atau sekedar manfaatin fitur catatan di kontak HP. Sumber ini sebenarnya dorong kita buat lakuin audit kecil yang jujur ke diri sendiri. Coba tanya deh, cara Anda pakai teknologi sekarang ini beneran bantu memperdalam hubungan? Atau jangan-jangan malah nambah kebisingan info dan notifikasi tanpa makna nyata? Fokus Anda lebih banyak ke ngumpulin kontak baru sebanyak-banyaknya? Atau Anda secara sadar luangin waktu dan energi buat pelihara koneksi-koneksi yang udah ada dan benar-benar berarti buat hidup dan karir Anda? Mungkin langkah awalnya nggak usah rumit-rumit ya. Ngadopsi kebiasaan kecil kayak yang dilakuin Steve Sims tadi bisa jadi titik mulai yang bagus. Misalnya nih, habis ketemu orang menarik atau habis ngobrol penting, luangin 2-3 menit aja buat langsung catat beberapa detail kunci. Nama, topik obrolan, minat khusus yang disebutin, atau follow up yang dijanjiin. Langsung di catatan kontak orang itu di HP Anda. Simple tapi efektif ya? Iya, hal kecil kayak gini kalau dilakuin konsisten tiap kali bisa bikin perbedaan gede loh dalam kemampuan Anda ingat detail penting dan jaga hubungan tetap hidup dan relevan nantinya. Tujuannya ya biar pengelolaan hubungan ini jadi bagian alami dari rutinitas Anda, bukan tugas tambahan yang beratin. Karena pada akhirnya, ya seperti kata pepatah, jaringan Anda itu kekayaan Anda. Dan hubungan yang terawat baik itu aset yang nilainya terus nambah seiring waktu. Nggak ternilai harganya. Jadi, kita udah kupas tuntas ya gimana para super connector menjaga semuanya tetap teratur, berdasarkan bab 13 sumber kita. Kunci utamanya ternyata ada di kombinasi antara disiplin pribadi yang kuat banget, konsistensi dalam tindakan sehari-hari, adanya sistem yang dibangun sengaja walaupun sederhana, dan yang paling penting, penggunaan teknologi yang bijaksana dan strategis untuk meningkatkan, bukan menggantikan, kualitas hubungan antar manusia yang otentik. Mereka benar-benar ngubah cara kita mikir soal networking ya. Ini bukan lagi cuma soal kumpulin kartu nama atau nambah jumlah koneksi di LinkedIn, tapi lebih dalam dari itu, tentang bangun dan secara aktif ngerawat sebuah ekosistem atau komunitas personal yang saling dukung, saling ngasih nilai, dan tumbuh bareng. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan lebih lanjut. Sistem terbaik buat ngelola hubungan Anda itu bukanlah sistem yang paling canggih, paling mahal, atau yang lagi ngetrend sekarang. Sistem terbaik adalah sistem yang benar-benar Anda gunakan secara konsisten. Pertanyaannya jadi lebih personal nih. Sistem sederhana apa, sekecil atau sesederhana apapun itu yang bisa Anda mulai terapkan? Mungkin bahkan hari ini juga. Buat mastiin kalau hubungan-hubungan yang paling penting dalam hidup Anda itu tetap terjaga baik, tetap bermakna, dan terus bertumbuh serta berkembang di tengah derasnya arus informasi dan kesibukan dunia modern ini.